Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar tentang orang Samaria yang murah hati. Ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dan menariknya hanya satu-satunya dicatat di dalam kitab Injil Lukas. Jadi tidak dijumpai di Injil yang lain. Itu justru menjadi hal yang menarik. Kenapa Lukas mencatat? Tentu ada hal yang penting dari apa yang Yesus ajarkan. Dan memang benar kalau kita membaca secara teliti, orang Samaria ini luar biasa. Punya kemurahan hati yang luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan imam yang melewati orang yang dirampok, dihajar sehingga sekarat hampir mati. Bahkan dibandingkan dengan orang Lewi juga yang melewati jalan yang sama, melihat pemandangan yang sama. Orang Samaria ini melakukan hal yang berbeda. Yesus sedang mengajar tentang mengasihi sesama. Buat imam dan buat orang Lewi, orang ini tidak perlu ditolong karena bukan sesama mereka. Kok bisa? Pada waktu itu seolah-olah ada penggolongan kelas. Buat mereka sesama itu artinya sama dengan mereka. Jadi kalau mereka kelompok imam, sesamanya adalah kelompok imam. Kalau mereka orang Lewi, sesamanya adalah kelompok Lewi. Lalu kemudian mereka yang tidak sama dengan mereka berarti bukan sesama mereka. Yesus mendobrak pengajaran yang keliru itu, cara pandang yang salah seperti itu. Mendobraknya dengan cara apa? Dengan menceritakan perumpamaan bahwa yang namanya sesama itu tidak harus selalu sama. Orang Samaria ini melintas jalan itu juga dan melihat orang Yahudi dirampok sekarat. Seandainya orang Samaria memandang bahwa sesama itu artinya sama, maka dia hanya akan menolong orang yang Samaria aja. Apalagi pada waktu itu orang Samaria kerap kali dianggap sebagai warga kelas 2 oleh orang-orang Yahudi. Dipandang sebelah mata, bahkan orang-orang Yahudi sana tidak mau melintasi jalan daripada perkampungan orang Samaria. Lebih baik jalan mutar daripada harus melewati perkampungan Samaria. Sebab orang Samaria adalah orang Israel atau orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa asing. Buat mereka, mereka ini bukan ras asli. Mereka bukan ras yang murni. Jadi mereka ini warga kelas 2. Maka buat mereka jelas ini bukan sesama. Tapi lihat Yesus mengajar mereka bagaimana orang Samaria memperlakukan orang yang sekarat ini, orang yang dirampok ini, mengedepankan kasih lebih daripada apapun, termasuk perlakuan orang-orang Yahudi kepada mereka. Dan paling tidak saya catat ada 4 kemurahan hati yang ditujukan oleh orang Samaria ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu tergeraknya hatinya oleh belas kasihan. Yang pertama, kemurahan hatinya dia tujukan dengan cara menolong. Tidak hanya sekedar simpati, tidak hanya sekedar kasihan, tidak hanya sekedar merasa, tapi juga bertindak. Merasa tapi tanpa tindakan itu sia-sia. Orang Samaria ini mempraktekkan kasih secara nyata. Tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi juga menunjukkan melalui tindakan nyata. Kemurahan hati yang kedua yang kita bisa jumpai di sini adalah ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Mau melakukan sesuatu, membalut luka, lalu kemudian menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak itu mahal, anggur itu juga mahal. Dua barang ini juga berharga. Tapi demi menolong daripada orang yang dirampok ini, tidak segan-segan mengeluarkan apa yang berharga, apa yang mahal, demi merawatnya, demi melakukan yang terbaik untuk sesamanya. Kasih ada pengorbanan, kasih ada yang diberikan. Kasih ada tindakan nyata. Yang ketiga yang kita bisa pelajari melalui kisah ini, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Yang ketiga, mau repot. Ini kemurahan hati yang ditujukan oleh orang Samaria ini.
Sebab apa? Sebab dia mengangkat orang yang sekarat itu, dinaikkan di atas keledai tunggangannya. Dan dia sendiri tentu saja jalan. Harusnya perjalanannya lebih cepat. Kalau dia mengabaikan, harusnya dia tidak perlu mengeluarkan ini dan itu. Dia hemat biaya. Dia cepat ke tujuan. Tapi demi menolong, dia harus kehilangan banyak waktu. Demi menolong, dia sendiri harus berkorban. Harusnya dia nyaman berada di atas keledai, tetapi sekarang dia harus jalan. Karena orang itulah yang diutamakan naik di atas keledainya. Mau repot untuk menolong, itu kemurahan hati yang ditujukan oleh orang Samaria ini. Dan yang keempat, yang terakhir, keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kalau saya menyorot dari kisah ini, sebetulnya orang Samaria ini juga bukan orang kaya, bukan orang yang berlebih. Sebab dia hanya bisa memberikan DP, down payment, hanya 2 dinar saja. Berarti kan upah 2 hari kerja. Itu saja, berarti kan kesimpulannya dia bukan orang yang sangat kaya. Dan dia menyerahkan itu dengan berkata bahwa dia akan kembali kalau dibelanjakan lebih, maka nanti dia akan menggantinya. Kalau dia benar-benar kaya, mungkin dia akan nitip duit yang banyak. Tapi fakta dia hanya menitip 2 dinar saja, mungkin juga dia orang biasa. Dan di sini menunjukkan ternyata orang biasa pun bisa punya kemurahan hati yang luar biasa. Ini sebabnya benar-benar kasih kepada sesama itu juga bisa ditujukan dalam kemurahan hati secara finansial. Sebab kadang-kala ukurannya adalah uang. Kita berkata mengasihi, kita mungkin mau berkorban secara waktu, berkorban secara tenaga. Tapi kadang-kala kalau sudah urusan uang, kita seolah-olah langsung tutup semuanya. Kita langsung berhenti untuk kita melakukan sesuatu kepada sesama. Marilah, jangan sampai hal uang itu membatasi kita untuk melakukan tindakan kasih. Saya percaya ketika kita belajar untuk kita memberi kepada sesama yang membutuhkan, justru kita menjadi saluran berkatnya Tuhan, menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Ketika kita peduli dengan sesama dan kita berani berkorban, termasuk mengorbankan harta kita, Tuhan yang akan menggantinya. Bahkan Tuhan akan pakai kita dalam takaran yang lebih besar lagi. Hari ini kita belajar hal yang indah tentang kemurahan hati orang Samaria ini. Apakah kita juga mengasihi sesama kita? Sesama artinya bukan sama. Siapapun juga harusnya kita kasihi. Bukan orang yang sama golongan dengan kita. Bukan orang yang sama ras dengan kita. Bukan orang yang sama status sosial dengan kita. Harusnya semua orang kita kasih mereka. Tuhan berkati.